Cuman kalau menurut saya, gugatan itu kan udah sering saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Gugatan itu kalau menurut saya cukup ditinggal tidur, dilawan senyum. Makanya kalau saya dengan Pak RK ataupun dengan siapa lawyernya itu, Pak Muslim ya, Pak Muslim, lawan tidur aja. Besok nggak usah datang, biarin dia dandan dari jam 2 pagi. LM ini anak yang pelin-pelan. Artinya setiap dia berbohong, berbohongnya tidak konsisten. Di tengah panasnya kasus dugaan perselingkuhan hingga melahirkan seorang anak yang menyeret mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan mantan model majalah dewasa Lisa Mariana, Revelino muncul tidak hanya sebagai antitesis dari pernyataan Lisa Mariana, tetapi juga pihak yang dikabarkan akan ikut dijadikan saksi mahkota hingga tes DNA untuk memastikan siapakah ayah biologis dari anak yang dilahirkan Lisa Mariana. Aksi Revelino tidak berhenti sampai di situ saja. Melalui kuasa hukumnya, Fikri Wijaya, dengan lantang ia akan ikut meramaikan gugatan Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil yang sedang bergulir di Pengadilan Negeri Bandung sebagai tamu yang tak diundang. Langkah apa yang akan ditempuh pihak Revelino agar dapat masuk sebagai pihak ketiga dalam perkara sidang gugatan Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil yang sedang bergulir di PN Bandung? Cuman kalau menurut saya, gugatan itu kan udah sering saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Gugatan itu kalau menurut saya cukup ditinggal tidur, dilawan senyum. Begitu aja, nggak ada yang perlu dikhawatirkan kalau Pak RK terhadap gugatan itu. Dan kami pun sedang mempertimbangkan, mungkin dalam waktu dekat kami sedang berkoordinasi dengan klien kami. Kita akan buat meriah lah pesta yang dibuat oleh LM ini. Mungkin dalam waktu dekat kami akan pertimbangkan, kami akan masuk sebagai intervensi. Intervensi itu begini ya, bahwa bila mana kita ada hak merasa di dalam pihak itu bisa masuk di dalam pihak di dalam gugatan itu dan kita tidak diikut sertakan, maka kita berhak untuk masuk sebagai intervensi. Di sini klien kami mempunyai hak untuk masuk sebagai intervensi ya. Karena apa? Dia pada saat itu pernah diyakinkan oleh LM itu bahwa itu adalah anak daripada LM ya. Sekarang kok dia menuduh orang lain dan sekarang dia mengajukan gugatan kepada orang lain. Nah, artinya klien kami merasa dirugikan karena tidak ditarik di sini dalam sebagai pihak di dalam gugatan itu. Klien kami mempunyai hak terhadap hal itu untuk masuk sebagai intervensi. Cuman kami sedang pertimbangkan karena prinsipnya dasarnya kami berdua ini begini ya. Kami itu tidak mau menjadikan klien itu bahan objekan atau sebagai alat untuk menyesatkan. Karena apa? Itu merugikan klien kita. Gugatan itu harus kita kasih pemahaman terkait untung ruginya, konsekuensinya, risikonya, apa yang didalilkan, apa yang digugat, apa yang dimohonkan. Dasarnya harus jelas. Jangan dijadikan gugatan itu, gugat aja dululah. Urusan hasilnya mah bagaimana nanti kan? Menang kalah urusan nanti kan begitu kan? Itu yang saya tidak mengerti, apakah tujuan LM dan kawan-kawan ini adalah untuk mencari sensasi atau seperti apa? LM ini dengan RK ini tidak ada loh. Yang dimaksud dengan putusan MK itu adalah hubungan perkawinan ya, hubungan perkawinan di luar perkawinan. Di luar perkawinan yang dimaksud di dalam putusan MK tersebut adalah ialah misalnya nikah sirih ya. Ada hubungan, ada ikatan hukum, cuman tidak diakui di dalam undang-undang perkawin. Kalau ini jual beli, LM itu sendiri yang menjelaskan transaksional kata dia, kan begitu. Jual beli, gua beli, makan di warung, masa iya orang mau suruh cuci piring setelah itu? Kan nggak masuk akal. Hakim itu tidak bodoh. Jadi saya melihat nih ya, ini jejak digital ini kuat lah. Sampai kapanpun masih bisa dibuka kan. Saya tantang, taruhan deh dengan lawyer-lawyernya LM ataupun dengan pihak LM itu, kalau gugatan itu 99,9% akan sia-sia, kemungkinan ditolak atau DNO. Itu keyakinan berdasarkan pengalaman kami sebagai pengacara. Makanya kami itu kalau untuk masuk itu, saya udah tahu muaranya mau kemana gugatan ini. Makanya kami selalu memberikan pemahaman kepada Revelino, klien kami,
Nanti dulu kita lihat dulu arah mata angin gugatan mereka itu apa. Kalau mereka hanya sekedar cari sensasi ataupun nyari panggung, pansos, ya kita nggak mau ikut-ikutan. Revelino dan kuasa hukumnya sepertinya tidak main-main menanggapi sidang gugatan Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil yang menurutnya hanya membuang waktu dan tidak akan berdampak apapun terhadap laporan pidana Ridwan Kamil terhadap Lisa di Barreskrim Polri. Lantas, apa tanggapan kuasa hukum Revelino menanggapi tudingan pedas pihak Lisa Mariana atas ketidakhadiran Ridwan Kamil di sidang perdana di Pengadilan Negeri Bandung kemarin? Nggak ada, makanya kalau saya dengan Pak RK ataupun dengan siapa lawyernya itu, Pak Muslim ya, Pak Muslim, lawan tidur aja. Besok nggak usah datang, biarin dia dandan dari jam 2 pagi, ketemu lagi dengan jam 10. Tidak ada sanksi pidana juga buat Pak RK? Nggak ada sanksinya, karena begini ya, setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum. Dia boleh-boleh saja mengajukan gugatan. Persoalannya diterima, dikabulkan atau tidak, itu urusan nanti pada saat pembuktian. Pak RK mempunyai hak juga, mau hadir ataupun tidak. Cuman kalau dia tidak hadir, dia mempunyai kerugian terhadap hak dia. Hak dia untuk membantah dalil daripada gugatan LM itu bakal sia-sia. Artinya dia seenaknya merangkai cerita. Cuman kalau dia dengan hadir, Pak RK mempunyai hak untuk membantah, hak untuk menjawab, hak untuk membuktikan bahwa tuduhan dia itu tidak benar, segala macam. Itu aja. Kalau nggak, konsekuensi hukumnya nggak ada. Nggak hadir juga apa. Kurang kerjaan kalau hadir mah. Justru yang kita pertanyakan adalah dari Bapak pihak Ridwan Kamil kok nggak hadir. Jadi menurut kami yakin dan percaya persidangan yang akan kami tempuh di Pengadilan Negeri Bandung ini, hakim sangat-sangat arif, bijaksana, dan tegas. Tidak ada teling-aling-aling. Dalam mediasi juga dibilang, kami boleh nggak minta waktu 2 minggu katanya. Loh, saya keberatan. Bagaimana minta 2 minggu sedangkan jadwal persidangan mediasi dalam Undang-Undang Hukum Acara pun 30 hari. Apa maksudnya gitu loh? Sangat tidak gentle. Hadirlah di persidangan. Jadi jangan dilihat dari tampilannya doang. Yang kita lihat itu isi kepalanya. Tes DNA disebut-sebut menjadi satu-satunya cara untuk dapat membuktikan siapakah ayah dari anak Lisa Mariana. Ridwan Kamil kah sebagaimana yang dituduhkan Lisa atau Revelino yang belakangan ini gencar mengaku sebagai ayah kandungnya? Mengenai tes DNA tersebut, kapan Lisa Mariana akan dipanggil untuk dilakukan tes DNA? Mengingat sampai dengan saat ini, Lisa belum juga dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan sebagai terlapor. Karena pada saat BAP kedua itu, kami menanyakan kapan DNA itu akan dilakukan. Mereka menyampaikan seminggu atau 2 minggu. Ternyata sudah lewat ya bulan ini, ternyata hal itu belum dilakukan. Cuman begini, kami memahami karena proses dari kepolisian yang membuat laporan itu kan bukan kami atau bukan Pak RK saja kan. Ya mungkin ada hal-hal lain ya, yang artinya kita tidak tahu apa yang menjadi alasan kenapa hal itu LM belum diperiksa, DNA belum dilakukan. Cuman kemarin kami sempat berkoordinasi bahwa kemungkinan ya LM itu akan diperiksa di awal-awal bulan ini. Awal bulan Mabes Polri akan memeriksa seminggu 2 mingguan lah. Seminggu 2 mingguan. Ya paling lambat di bawah tanggal 10 lah. Saya mau sampaikan, adanya upaya hukum gugatan kami ini adalah untuk mengetahui siapa ayah si anak ini kan. Yang dijamin putusan MK nomor 46. Yang menurut keterangan dari klien kami adalah buah hatinya itu adalah hasil perbuatan dari Lisa dan Bapak Ridwan Kamil. Maju mundurnya tes DNA yang sampai saat ini belum disepakati, juga belum difasilitasi penyidik Barreskrim Polri kapan akan dilakukan, membuat pernyataan Lisa Mariana yang menuding keras jika Ridwan Kamil adalah ayah biologisnya menjadi pernyataan yang sesat. Bahkan, pihak Revelino menyebutnya pernyataan Lisa Mariana dan kuasa hukumnya saling bertentangan alias kontradiksi.
kontradiksi lagi nih. Saya juga nyimak keterangan dia. Mau ahli dunia dari manapun bahasanya kan, tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah anak siapa kecuali dengan DNA. Kontradiksi kan? Sementara klien dia, Lisa Mariana, menyampaikan koar-koar sebelum hal itu dilakukan, meyakinkan seluruh publik bahwa itu adalah anak RK. Itulah makanya jangan terlalu cerdas. Itu bahaya. Statement dia itu merugikan klien dia sendiri. Bahwa ada unsur pidana yang disampaikan oleh LM itu kepada seluruh publik, meyakinkan, menuduh bahkan bahwa itu adalah anak RK. Sementara pengacaranya menyampaikan bahwa mau ahli hukum dari manapun tidak akan bisa meyakinkan atau membuktikan anak itu adalah anak siapa, anak hantu, anak beramai-ramai, anak Revalino, anak Ridwan Kamil, kecuali dengan DNA. Tapi dia tanpa dia sadar berstatement seperti itu, klien dia sudah sesumbar menyampaikan bahwa ini adalah anak RK. Itu makanya saya meyakini bahwa pengacara ini terlalu cerdas, cuman itu haknya mereka. Itu hati-hati, bahasa itu merugikan klien dia sendiri loh. Ahli hukum siapapun tidak akan pernah bisa mengetahui anak itu anaknya RK atau Lisa ataupun pihak yang mengaku-ngaku lain. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa jalan keluar dari permasalahan ini hanyalah kearifan, kemartabatan dan kejentelan para pihak. Ayo kita sama-sama tes DNA. Siapapun ahli hukum kalian di luar sana tidak ada yang bisa membuktikan bahwa ini adalah anaknya Lisa atau RK. Makanya kami tempuh upaya hukum ini, gitu loh. Jadi semua pihak mempunyai hak konstitusi yang sama dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46, anaknya Lisa berhak mendapatkan identitas di negara Republik Indonesia ini. Klien dia dengan ini tentu dia sebagai orang hukum, sebagai praktisi hukum, sebagai pengacara paham tentang konsekuensi hukum. Ketika orang sudah berucap di publik, meyakinkan, membuat tuduhan, menyerang kehormatan orang lain dengan mengatakan suatu hal agar hal tersebut diketahui oleh umum, padahal hal tersebut belum diketahui secara kebenarannya. Termasuk pengacaranya meyakinkan bahwa mau ahli dari manapun, kata dia, ahli hukum dari manapun seluruh Indonesia ataupun seluruh dunia tidak bisa memastikan anak ini adalah anak siapa kecuali DNA. Tapi dengan lantangnya dia. Dengan lantangnya LM sudah meyakinkan dan itu sudah menjadi bahan laporan polisi. Seperti itu. Posisi Lisa Mariana tidak sepenuhnya di atas angin. Belum jelasnya status hukum atas perkaranya, baik pidana maupun perdata, seperti yang saat ini sedang diperjuangkan, muncul pula kasus lain. Ya, belum lama ini, Aliansi Advokat Indonesia melaporkan Lisa Mariana atas dugaan asusila. Lisa dituding sebagai pemeran wanita dalam video syur berdurasi 4 menit yang tersebar luas dan membuat warga cemas. Mengingat video yang diduga diperankan Lisa merupakan video dewasa dan dilarang diproduksi dan disebarluaskan dalam peraturan undang-undang. Menanggapi video syur tersebut, apa tanggapan pihak Revalino? Kalau saya sih begini ya, memang anak ini memang harus kita sekolahkan lah. LM ini kita harus kasih pembelajaran. Saya juga mendapat informasi, salah satunya Bang Hotman Paris memberikan statement bahwa ada aliansi advokat yang telah melaporkan dugaan video porno yang diduga pemeran utamanya itu adalah LM itu sendiri ya. Itu sudah dilaporkan. Dan kalaupun belum ada yang melaporkan, memang niat kami sudah menyampaikan kepada klien kami. Bahkan saya ada ketersinggungan karena dia sempat berkomen di salah satu sosial media saya menyampaikan bahwa kita itu sombong lah, kayak mana ini karakter kita ya. Nggak ada yang sombong, dia kenal juga enggak sama saya kok bilang saya sombong, kan begitu. Siapa dia? Jadi begini, kalau memang belum ada yang melaporkan, memang kami yang akan melaporkan juga. Cuman karena itu sudah ada dilaporkan informasinya, tapi kan pastinya kita belum tahu kebenarannya itu apakah sudah dilaporkan atau belum. Yang jelas saya mendengar sudah dilaporkan terkait video porno itu ya. Perkara ini sudah menjadi konsumsi publik. Jadi saya pernah berbicara bahwa akan ada tokoh-tokoh baru dan figur-figur baru yang nggak tahu kepentingannya buat apa. Dan kalau masalah perkara, kita dari awal itu terfokus dengan perkara
klien kami antara LM dengan RK. Adapun di luar mau laporan A, B, C sampai Z itu kan berdiri dengan masing-masing dan pelapornya pun berbeda-beda. Tidak ada kaitannya dengan pokok perkara awal nih antara LM dan RK. Ya kita menanggapin santai saja gitu loh. Karena nggak terfokus di kita gitu ya, biarin saja lah karena ini mungkin momen jadi konsumsi publik dan udah viral di mana-mana ya, banyak kepentingan hal-hal yang lain ya kan. Sah-sah aja lah ya kan, mungkin ada yang mau bisa dikenal atau yang lain ya terserah lah, itu hak karena udah menjadi konsumsi umum ya udah biarin aja sih. Kita nggak terlalu ambil pusing maupun klien kami sih, saya nggak ambil pusing sih kalau itu sih, karena nggak ada keterkaitan dengan perkara LM dengan RK sih. Ketidakmunculan Revalino mengundang banyak tanya. Siapa sebenarnya sosok Revalino yang mengaku sebagai ayah kandung hasil hubungan terlarangnya dengan Lisa Mariana? Tidak hanya pengakuannya yang mengejutkan, tetapi juga pernyataan Lisa yang menyebut Revalino sedang mendekam dalam penjara atas sebuah kasus yang membuatnya tidak muncul di tengah publik. Mengenai tudingan pedas Lisa Mariana tersebut, apa tanggapan kuasa hukum Revalino? Dan fakta apa yang ingin diungkap mengenai sosok Lisa yang selama ini tidak diketahui publik? LM ini anak yang pelin-pelan. Artinya setiap dia berbohong, berbohongnya tidak konsisten. Setiap keterangan dia kontradiksi. Awal dia muncul tidak pernah melakukan hubungan kecuali dengan RK. Di salah satu podcast di Dokter Kecantikan itu dia menyampaikan bahwa dia ada mantan sebelum Pak RK ini, ada beberapa pejabat dan lain. Dengan bangganya perempuan ini menyampaikan hal seperti itu. Diyakinkan lagi pada saat berhubungan badan dengan klien kami, dia menyampaikan juga bahwa saya hilang perawan itu katanya kepada klien kami di usia 15 tahun. Makanya ngeblunder kan keterangan dia. Jadi kalau dia membantah klien kami ini hanya cari sensasi lah, pansos lah, apalah segala macam, yang pansos itu dia, bukan klien kami. Adalah anak daripada Revalino, bukan anak RK. Makanya kagetnya Revalino, kok sekarang dia nuduh anak Revalino. Sekarang dia mengajukan gugatan. Kan begitu. Dan klien kami tidak dimasukkan sebagai pihak. Kan kami berhak untuk masuk sebagai intervensi. Cuman karena saya sudah tahu arah daripada putusan itu, kami meyakini putusan itu bakal seperti apa, kami pertimbangkan. Karena bagi kami nggak penting kalau mau sebagai tim hore atau nyari pansos-pansos, banyak kerjaan yang lebih positif. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.